Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Walhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman lahu li sya'ni, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, da'iyan ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Laqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat, saudaraku seiman, seislam, di mana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam keislaman, di mana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam ikatan tali keimanan. Khatib mewasiatkan diri khatib agar senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dari detik, dari menit, dari jamnya, pergantian hari, pergantian pekannya, pergantian tahunan, momen-momen kehidupan selama di bumi Allah Subhanahu wa taala semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan khatib mengajak kepada saudara kami kaum muslimin yang mendengarkan seruan Allah Subhanahu wa taala, yang mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yang mendengarkan hadis-hadis di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar senantiasa meningkatkan kualitas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang berkah ini juga jangan sampai kita lupa untuk mengucapkan sebuah kalimat yang sangat thayyibah, yang sangat baik, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Paling ringkasnya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, yakni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali, tepatnya di Sayyidul Ayyam, di hari Jumat ini, maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Rabbul Alamin akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Salawat dari Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan para ulama usuluddin, menyebut nama hamba tersebut di kalangan makhluknya, para malaikat, bahwasanya si fulan, si Abdullah, si Abdurrahman telah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti agungnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara garis yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk kejadian, keadaan-keadaan dalam kehidupan kita selama di bumi Allah Subhanahu wa taala tidak akan lepas dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istilah kebetulan di dalam agama Islam, tidak ada. Karena keimanan inilah yang membedakan kita dengan agama-agama yang lain, sekte-sekte agama yang lain, keyakinan-keyakinan yang diyakini manusia di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Oleh karenanya senantiasa kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperoleh sebuah hakikat kebahagiaan. Oleh karenanya khatib akan menyampaikan judul khutbah pada siang hari ini, karena Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita, tidak ada niat, bahkan tidak ada agenda sebelumnya, dan saya tidak kebayangkan sampai ke tempat ini. Judul yang ingin saya sampaikan selaku khatib di siang hari ini, ada kebahagiaan setelah kebahagiaan. Ada kebahagiaan setelah kebahagiaan. Menukil dari ucapan sebaik ucapan, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, surah yang tidak asing lagi telinga kita,
namun jarang di antara kita mendalami, merenungi sampai mengambil inti-inti pokok dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr." Demi masa, demi waktu di mana manusia beraktivitas di siang malamnya dalam waktu tersebut. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu, berharganya waktu tersebut, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyebut makhluk ciptaannya di dalam Al-Qur'an menunjukkan makhluk yang diciptakan tersebut sangat mulia. Dalam waktu inilah banyak jutaan penyesalan-penyesalan yang telah berlalu. Dalam waktu itu juga seseorang akan merasakan kebahagiaan. Dalam waktu itu juga seorang tersakiti. Dalam waktu itu juga ada senyuman, tawa, canda tawa dan lain-lainnya. Namun waktu itu akan sirna, akan pergi. Kalau bukan kita yang meninggalkan waktu yang akan meninggalkan kita. Jemaah juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inti pokok yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr adalah kebahagiaan dengan melengkapi 4 kriteria kebahagiaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan mendapatkan poin pertama, kebahagiaan selama hidup di dunia, dan akan ada kebahagiaan yang akan menghampirinya di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan poin yang pertama, innal insana lafi khusrin, seluruh manusia muslim maupun kafir akan binasa, akan hancur, sengsara, tidak akan bahagia selama di bumi Allah Subhanahu wa taala. Apapun tahta, jabatan, harta, kedudukan yang dia dapatkan di dunia, tidak akan bahagia. Allah yang menyatakannya sendiri, illal ladzina amanu, kecuali orang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kepada rasulnya, kitabnya, hari akhir, adanya hari pembalasan, mengimani akan adanya qada dan qadar, ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agamanya yang Islam itu sendiri. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kriteria yang kedua disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah orang beriman yakin akan adanya zat yang berhak disembah yakni Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup sampai di situ. Kalau ingin memperoleh kebahagiaan, hakikat kebahagiaan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah wa amilus sholihat, ada actionnya, ada aplikatifnya. Dia sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, panggilan hayyalas shalah, segera hatinya terbetik dalam hatinya bahwasanya Allah memanggilnya. Ada panggilan amal soleh, sedekah, infak dan lainnya, maka hatinya segera tergerak. Wa amilus sholihat wa tawashaw bil haqqi, saling menasehati di antara sahabat, antara atasan ke bawahan, bawahan ke atasan. Wa tawashaw bil haqqi, tidak bertahan dalam egonya, karena jika kita tidak menjadikan garis tengah adalah agama, seruan-seruan dari Allah Subhanahu wa taala, masing-masing kita memiliki ego masing-masing, tabiat masing-masing, karakter manusia, hawa nafsu, jiwa buruk yang menarik kepada pertengkaran, sengketa dan lain-lainnya, tidak akan berakhir selama hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala. Wa tawashaw bil haqqi, kemudian poin yang keempat adalah wa tawashaw bis sabr, dan saling menasihati agar senantiasa berada dalam kesabaran. Di bumi penuh dengan kepenatan. Cari apa di dunia? Cari harta fulus, cepat sirna. Cari pasangan yang secantik-cantiknya lah. Para pemuda khususnya yang belum nikah, rugi kalau tidak nikah di awal, di masa remaja, di masa mudanya. Karena ibadah yang disebutkan ahlul ilmi, yang paling panjang dan hisabnya dan segala bentuk problematika yang ada dalam ibadah tersebut, yang paling panjang adalah nikah. Jika dia nikah di usia 18 tahun, 20, 23, dan masa pernikahannya 30, 40 tahun, pertengkaran, cekcok, mertua ikut terlibat dalam pertengkaran tersebut, maka bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala tergantung niatnya. Dia nikah ingin menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak, atau hanya menanggalkan status bujangnya saja. Begitupun motivasi yang sudah nikah, tajdidun niyah, perbaharui terus niat ini. Nikah adalah ibadah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang enggan benci terhadap sunnahku,
perintahku, ajaranku, maka tidak termasuk dari umatku, kata Rasulullah SAW. Ibadah, hadir pun bersama istri dan anak, tidak ada canda tawa, hanya duduk barengan saja ya. Jalan sore harinya bernilai ibadah. Tergantung innamal a'malu binniyat, niat yang tertancap dalam hati ini ada atau tidak, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala atau mencari ridho makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bima fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Di khutbah pertama telah kita utarakan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan tanda cintanya kepada kita. Dipertemukan sebuah momen menyebutkan inti-inti pokok ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala adalah meraih kebahagiaan dengan 4 kriteria yang kita sebutkan. Harus ada keimanan. Keimanan tidak mungkin terasa, tidak akan ada rasa manis. Dari kecil sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan tergerak hatinya jika tidak ada ilmunya tentang keimanan tersebut. Basic kita bukanlah orang-orang pesantren. Basic kita tidak lahir dari anak kiai. Kita di atas kebodohan yang nyata. Tanpa belajar ilmu agama, dunia yang terang akan terasa gelap. Seolah-olah indah, namun terasa sangat jelek sekali dunia tersebut karena tidak adanya ilmu agama. Kemudian dengan keimanan tersebut akan melahirkan amal soleh, dan dari amal soleh tersebut akan melahirkan saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dan kesabaran. Kemudian setelah terrealisasinya kebahagiaan selama hidup di dunia, itu 4 karakter jika ingin bahagia di dunia, wujudkan 4 kriteria tadi. Namun judul yang saya ingin sampaikan adalah ada kebahagiaan setelah kebahagiaan. Setelah memperoleh kebahagiaan di dunia dan Allah Subhanahu wa ta'ala mempersiapkan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Insyiqaq, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan bagaimana rusaknya dunia ketika hari kiamat kelak, dalam surah Al-Insyiqaq Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Idzas samaa'un syaqqat." Pada saat itu apabila langit telah pecah, yang dimana langit tersebut sangat utuh, sangat kokoh. Di antara makhluk Allah yang paling kokoh adalah langit, namun pecah bagaikan beling, bagaikan gelas yang dijatuhkan ke lantai, pecah dengan ditatap oleh kasat mata. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan ketika itu langit tersebut patuh, dan seharusnya patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit alam semesta, benda mati secara kasat mata, dia pun ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala diwajibkan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang dibekali dengan akal, manusia yang dibekali dengan perasaan, tak terbetik hatinya dengan pergantian hari. Postur tubuhnya semakin menipis, kekuatan semakin melemah, merasa seolah-olah hidup di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala akan hidup selama-lamanya. Kesombongan manusia, makhluk yang sangat besar saja betul-betul tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idzal ardu muddat, dan ketika itu apabila bumi diratakan, tidak ada satupun makhluk. Dalam tafsiran ayat ini, seluruh bumi ini akan rata. Semua gunung maupun benda-benda yang menjulang tinggi di atas permukaan bumi akan diratakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idzal ardu muddat, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar rata, dan sepatutnya bumi tersebut rata karena dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan karakter manusia sebagai pilihan. Allah menciptakan kita diberikan 2 pilihan. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Wahai seluruh manusia, muslim maupun kafir, khususnya orang-orang yang beriman, innaka kadihun, sesungguhnya yang betul-betul dilengkapi sifat tamak, rakus, ambisi untuk mengerjakan amal soleh. Di antara mereka ada yang bangun di sepertiga malamnya sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala mengadukan permasalahannya. Di antara mereka ada yang enggan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal setiap harinya, setiap detiknya Allah mencurahkan nikmat kepadanya. Banyak sekali nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak terlintas dalam benak kita dalam momen-momen tertentu. Innaka kadihun ila rabbika kadihan famulaki. Orang soleh maupun orang yang tidak soleh,
tidak berada di ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, namun Allah Subhanahu wa taala menyantuninya. Bukankah realitas secara kasat mata orang-orang kafir dibanding orang muslim, seolah-olah orang kafir itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Terkecohnya pandangan ini karena kasat mata, namun kacamata iman memandang sesungguhnya Allah menghinakan mereka. Rasulullah SAW menggambarkan ad-dunya jannatul kafir, sijnul mu'min wa jannatul kafir. Sesungguhnya dunia ini adalah surganya bagi orang-orang kafir dan penjara belenggu bagi di dunia, karena kita mendapatkan fasilitas yang sangat lengkap di akhirat kelak dengan adanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kebahagiaan, gambaran kebahagiaan di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan momen-momen ini dan kita di antara yang diberikan kebahagiaan plus di dunia dan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Fa amman man utiya kitabahu bi yaminihi fasaufa yuhasabu hisaban yasira." Adapun orang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya, ta'ziman lahu, dia berikan catatan amalnya, sujudnya, sholatnya, zakatnya, tutur katanya, akhlak budi pekerti, tata keramanya, santunnya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, diagungkan dengan memberikan catatan amalnya dengan tangan kanan. Mengagungkan orang tersebut, ada kebahagiaan yang dia akan dapatkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kebahagiaan pertama, yuhasabu hisaban yasira. Dia akan dihisab seluruh amalan keburukan dan kebaikan yang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa besar, durhaka kepada orang tua, berbuat kesyirikan, pembunuhan, perzinahan, itu tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dihisab dengan ringan adalah dosa-dosa kecilnya. Kemudian wayang qalibu ila ahlihi masrura, dan dia pun kembali kepada keluarganya dalam keadaan bahagia. Puncak kebahagiaan di antara kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat adalah berkumpul dengan keluarga. Tidak ada satupun di antara manusia, muslim maupun kafir, kecuali sepakat di antara item yang dicari oleh manusia selama di bumi Allah adalah berkumpul dengan keluarganya. Oleh karenanya Allah memberikan item kebahagiaan di akhirat kelak, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya, orang tuanya, istri, anak, saudara, kakak, adik dan kerabatnya dalam keadaan bahagia, ceria, happy, ada kesenangan tersendiri. Kemudian gambaran yang kedua, wa na'udzubillah min dzalik, semoga Allah menjauhkan kita dari golongan yang ini. Wa amman utiya kitabahu min wara dhahri, adapun orang yang diberikan catatan amalnya melalui punggungnya. Di ayat yang lain, bisimalihi fayaqul ya laitani lam uta kitabiyya. Jangan berikan catatan amal itu, menunjukkan dia tahu. Masing-masing kita tahu bagaimana kezaliman kita kepada orang tua kita. Masing-masing kita paling tahu bagaimana kezaliman kepada istri, tipu daya, kebohongan, dusta di hadapan makhluk tersebut. Namun Allah tidak akan bisa didustai. Di antara kita banyak sekali yang dusta terhadap dirinya sendiri, sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin sujud dengan sebenar-benarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan tabiat manusia sangat buruk. Dunia ini sangat buruk, semua atur dunia sangat buruk jika tidak menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan pada di siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk pribadi Anda dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan yang ganda di dunia maupun di akhirat, tentunya menjalankan wasiat dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma adkhilnal jannata ma usratina fi hadhihi dunya ya rabbal alamin. Allahumma adkhilnal jannata jannatal firdausil a'la wa a'idna min adzabin nar wa adzabil qabr wa adzabid dunya ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa aqimis